Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Berjumpa kembali bersama saya channel Al Husain. Sorotan video saya kali ini saya akan berbicara tentang lagi-lagi adalah seorang ulama yang hidup pada abad ke-9 sampai ke-10 Masehi. Beliau adalah Abu Hasan al-Asy'ari. Beliau adalah seorang ulama ahlul kalam. Bagaimana di dalam hidupnya terjebak ke dalam aliran Mu'tazilah. Meskipun ada seorang ulama pada saat ini yang berasal dari Mesir mencoba untuk mengaburkan sebuah sejarah seperti yang dikatakan oleh Dr. Jamal Farokh Ad-Daqqat selaku dekan Fakultas Dakwah Universitas Al-Azhar yang berasal dari negara Mesir, yang sangat membela paham Asy'ariyah. Dalam kajian beliau yang digelar di kota Kairo, Jamal Al-Farokh ini menolak sejarah yang sudah populer ya di kalangan para ulama terdahulu, bahwa Abu Hasan al-Asy'ari ini pernah menjadi ulama sekte Mu'tazilah selama 40 tahun. Dan Dr. Jamal Farokh Ad-Daqqat ini menolak dan mencoba membantah semua sejarah tersebut dan ingin mengganti atau merubah sejarah yang menurut akalnya ini tidak masuk akal. Padahal ulama-ulama terdahulu sudah sangat populer tentang siapa itu Abu Hasan al-Asy'ari. Di sini saya akan membacakan sebuah sejarah yang ditulis di dalam deskripsi-deskripsi para mahasiswa, di mana mahasiswa ini menulis atau mengumpulkan tentang Abu Hasan al-Asy'ari, dan beliau mengisahkan pertobatannya Abu Hasan al-Asy'ari setelah 40 tahun berakidah Mu'tazilah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebab taubatnya Abu Hasan al-Asy'ari. Asy-Syaikh Hamad Al-Ansari menyebutkan sebab bertaubatnya Abu Hasan dihikayatkan dari Abu Hasan sejak beberapa malam. Oh, ini. Jadi cerita ini ditulis oleh Syekh Hamad Al-Ansari, menceritakan bagaimana Abu Hasan dihikayatkan dari Abu Hasan Sejak beberapa malam di dadaku muncul ganjalan tentang masalah-masalah akidah.
Aku pun bangun melaksanakan sholat 2 rakaat dan meminta agar Allah memberi hidayah jalan yang lurus kepadaku. Kemudian aku pun tidur. Ketika tidur aku bermimpi melihat Rasulullah SAW. Aku keluhkan kepada beliau sebagian masalahku. Rasulullah SAW berkata kepadaku, wajib atasmu berpegang dengan sunnahku. Lalu aku terbangun. Ditulis oleh Syekh Hamad Al-Ansori. Kemudian pengakuan para ulama tentang rujuknya beliau, Syekh Hamad Al-Ansori telah menukilkan penjelasan para ulama tentang rujuknya Abul Hasan ke manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Di antara yang beliau sebutkan adalah 1. As-Subki. As-Subki berkata, Abu Hasan Al-Asy'ari adalah tokoh besar Ahlussunnah setelah Al-Imam Ahmad bin Hambal. Akidah beliau sama dengan akidahnya Al-Imam Ahmad, dan ini adalah perkara yang tidak diragukan lagi. Abu Hasan Al-Asy'ari telah menegaskan dalam tulisan-tulisannya dan sering beliau sebutkan, akidahku adalah akidah Imam Ahmad bin Hambal. Yang kemudian adalah Abul Abbas Syamsuddin Ahmad bin Muhammad bin Abi Bakar bin Khalqan. Beliau berkata, Abu Hasan dahulunya seorang Mu'tazilah, kemudian beliau bertobat. Yang ketiga, keterangan Ibnu Katsir. Ibnu Katsir berkata, sesungguhnya Abul Hasan Al-Asy'ari dahulunya Mu'tazilah, kemudian beliau bertaubat di Basrah. Setelah itu beliau tampil membongkar borok-borok Mu'tazilah. Kemudian yang keempat adalah Al-Imam Az-Zahabi. Beliau berkata, Abul Hasan dahulunya berpemahaman Mu'tazilah. Ia mengambilnya dari Abu Ali Al-Jubai. Beliau lalu membuangnya dan membantah Al-Jubai. Beliau pun berbicara dengan sunnah, mencocoki para imam ahli hadis. Ditulis oleh Syekh Hamad Al-Ansori. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berkata, Abul Hasan Al-Asy'ari di akhir usianya berada di atas manhaj Ahlussunnah wal Hadis, yaitu menetapkan nama dan sifat-sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya atau ditetapkan melalui lisan Rasulnya tanpa tahrif, takyif, dan tamtsil. Di dalam kitab Al-Qawaidul Muthla. Kesimpulan dari pembahasan ini atau pembahasan di atas dapat kita simpulkan bahwa Syekh Abul Hasan Al-Asy'ari adalah seorang ahlu sunnah sebagaimana disebutkan para ulama di atas, dan Abul Hasan Al-Asy'ari dituliskan dalam kitab-kitabnya, di antaranya di dalam kitab beliau Al-Ibanah fi Usuli Diyanah. Adapun pengakuan orang yang mengaku-ngaku mengikuti beliau, kelompok Asy'ariyah, adalah pengakuan yang keliru, karena pada hakikatnya mereka mengikuti pemahaman beliau sebelum rujuk kepada manhaj Ahlussunnah. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berkata, orang-orang belakangan yang menisbahkan diri kepada beliau, yakni Abul Hasan Al-Asy'ari, hanya mengambil marhalah kehidupan beliau yang kedua. Demikianlah kisah pertobatan Abu Hasan Al-Asy'ari dalam akidahnya Mu'tazilah, bagaimana beliau pada saat kecilnya sudah diasuh oleh Al-Jubai, yaitu seorang pentolan dalam manhaj Mu'tazilah. Bagaimana aliran ini adalah aliran yang selalu mendewa-dewakan akal segala-galanya dalam menentukan kebenaran yang hakiki terhadap ketuhanan. Maka dari itu usaha Syekh Jamal
yang mengatakan bahwa beliau tidak pernah berakidah Mu'tazilah, sebuah kebohongan yang mengada-ngada. Tidak tahulah apa maksud dari Dr. Jamal Farokh Ad-Daqot ini selaku Fakultas Dewan Dakwah Universitas Al-Azhar. Mengapa sejarah yang sudah sangat populer, yang sudah sangat dikenal di kalangan para ulama dan cendekiawan muslim, beliau bantah, beliau tidak mengakui bahwa Abu Hasan Al-Asy'ari memang pernah menjadi pembesar dari golongan Mu'tazilah. Semoga bermanfaat dan menambahkan referensi agama di dalam kehidupan kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.